Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Anak Tuhan, dan kali ini kita kembali lagi bersama Ibu Maria, di mana dia memberikan pesan akhir November ini, yaitu kenali 3 ciri hidup terkutuk dan hamba. Nah, ini Ibu Evangelis Maria memberitahu kita untuk stop mengandalkan kekuatan sendiri dan mencari kunci berkat di akhir zaman. Nah, itu aja. Dan sebelum kita ke video ya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di 2 Timotius 3 ayat 11. Yang berbunyi, "Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu." Di mana firman ini yang berarti adalah cepat atau lambat, iman seorang Kristen akan diuji supaya iman yang Tuhan uji dapat dihasilkan. Nah, itu dia satu renungan firman Tuhan. Selanjutnya kita ke video ya bersama Ibu Maria. Mari kita simak video ya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, cinta akan Tuhan, maka kita melayani ya. Saya pas datang dari rumah ke sini tuh dalam perjalanan hujan besar sekali ya saudara. Kemudian saya juga bingung ini mau masuk gangnya, banjir saudara. Ada mobil gimana masuk gitu ya. Dia parkir dulu di Indomaret situ. Lama juga hujan besar sekali ya. Baru sedikit udah banjir ya. Tapi saya percaya kita tetap setia ya beribadah. Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bacakan firman Tuhan. Kita ambil di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama dengan sukacita. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya. Jadi kita di penghujung akhir zaman ini, Tuhan suruh kita pilih. Kita mau pilih seperti bangsa Israel waktu Joshua membuat pilihan. Kamu mau ikut Tuhan atau enggak? Kamu mau pilih berkat apa kutuk? Tetapi Joshua bilang, aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Akan menyembah Tuhan. Jadi saudara di tempat ini yang mengalami ya masalah pergumulan apapun juga, mungkin saudara bingung ya, aduh ikut Tuhan kok begini amat ya. Kayaknya capek juga ya. Tapi saya percaya kalau kita tetap setia, tetap tekun, tetap mengandalkan Tuhan, maka ada upah yang kita akan terima ya. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan menjadi semak bulus di padang belantara dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya. Jadi saudara, kita harus membuat pilihan, ya. Yang pertama, Tuhan minta kita untuk andalkan Tuhan, dikatakan ya. Andalkan kekuatannya dan hati jangan jauh dari Tuhan. Bagaimana kita sebagai manusia mengandalkan Tuhan? Caranya gimana sih ngandelin Tuhan? Ini pendeta atau
Firman Tuhan bilang andalkan Tuhan. Tapi gimana caranya ngandelin Tuhan tuh gimana sih? Ya kan? Seringkali kita bingung, apalagi yang baru pertama masuk gereja, jadi orang Kristen, bingung nih gimana cara ngandelin Tuhan. Ya kan? Nah, cara kita mengandalkan Tuhan, cobalah mulai hari dengan Tuhan dan mengakhiri hari dengan Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api, korban pagi, korban petang. Jadi saudara kalau bangun tidur, udah bangun cari kopi, waduh masak air, udah sibuk untuk kehidupan sehari-hari, itu gak ngandelin Tuhan. Udah sibuk, udah mikirin kehidupan. Coba tenang. Bangun tidur kita berlutut, Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berikan tidur yang nyenyak sepanjang malam. Kami boleh bangun pagi ini dengan hati yang sukacita, bergembira. Ya ada yang bangun dengan beban berat. Ada ya saudara, bangun tidur kayaknya berat banget. Kayaknya lesu ya. Kayaknya ogah bangun gitu ya. Itu saudara dalam keadaan roh saudara lemah. Ya. Sehingga saudara, jiwa saudara tidak bergairah. Memulai hari tidak bersemangat. Itu saudara, ayo andalkan Tuhan. Saya setiap pagi mulai lagi, biasa udah jam 5, jam 6 capek ya. Mulai lagi jam 4. Bangun, bahkan Tuhan bangunkan berapa hari ini jam 3 loh saudara. Tapi segar, bukannya capek, bukan ngantuk. Walaupun saya capek seharian, baik kerjaan maupun pelayanan, besuk-besuk. Kemarin saya besuk rumah sakit 2 tempat. Dan juga belum ngurus cucu, ngurus pekerjaan, ada pesanan-pesanan kue saya bikin. Tapi tetap kemarin bangun jam 3 saudara. Segar, pokoknya bangunnya mendusin. Wow, saya bilang Tuhan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sapa Tuhan setiap hari, setiap pagi. Ya, itu andalkan Tuhan. Kita berdoa. Mengandalkan Tuhan, Tuhan pimpin sepanjang hari ini. Kami percaya berkat Tuhan sudah menunggu kami. Ya, dari utara, barat, timur, selatan berkat Tuhan mengalir. Baik berkat sukacita, pemulihan, kesembuhan, berkat keuangan, berkat-berkat dalam keluarga, pekerjaan, berkat dalam pelayanan, ada buah-buah yang dihasilkan. Ya saudara. Yang kedua, caranya gimana kita mengandalkan Tuhan? Yaitu Tuhan bilang andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri, saudara tahu nggak? Begini, gue bisa lah. Oh ini karena gue naik pangkat, naik jabatan. Belum lama ini anak saya di seminggu ini sedang di Malaysia ya. Dia dapat penghargaan dari berbagai seluruh dunia kumpul. Itu ada satu usaha dan anak mantu dapat penghargaan. Nah, mulai mereka bilang, Tuhan ini karena Tuhan. Saya bisa, saya mampu, saya mulai naik karirnya, menanjak jabatannya karena Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan, karena Tuhan. Itu artinya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri gimana bisa sombong? Ini gua nih, gua yang hebat, gua yang pinter, gua yang bisa. Orang lain mah bodoh-bodoh. Merasa dirinya hebat, pinter ya. Yang lain dianggap bodoh. Nah itu ada kesombongan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, gak akan bisa sombong. Gak akan bisa memegahkan diri. Ya. Mari saudara, mulai konsisten setia, bangun pagi, mengucap syukur, sapa Tuhan. Tadi pagi karena anak mantu saya lagi di Malaysia ya, dia ada kerjaan di sana. Mami tolong mami nginap seminggu selama kami lagi di luar. Memang sih ada besan ya, tapi mereka kasihan udah malam tidur. Jadi saya nemenin sepanjang malam sampai pagi. Pagi jam 3 saya bangun, jam 4 cucu udah bangun. Yang kecil bangun, ikut menyembah. Saya gendong, masih setahun saya gendong. Saya penyembahan.
Kamu menyembah ya Kay, walaupun belum ngerti loh, belum bisa ngomong. Kita nyembah Tuhan, say hello Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saya bilang, sapa Tuhan. Saya sama anak cucu saya belum bisa ngomong, tapi saya ngomong aja sama dia, ya kan? Belum bisa balas, belum bisa jawab, masih setahun. Gigi baru nongol 22 ya. Nah kemudian jam 6 cucu yang kedua 3 tahun bangun, cewek. Jadi pertama cowok, yang kedua cewek. Saya juga bilang, ayo Kiara, say hello buat Tuhan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Say hello. Terus kami penyembahan, mereka senang saya peluk. Mereka tenang loh saudara. Biasa kan gelisah nih namanya anak-anak ya, nggak mau dipegang, nggak mau digendong terus kan. Ini aneh, mau digendong, mau penyembahan. Kita nyanyi pujian penyembahan bisa dari YouTube, kan banyak pujian penyembahan ya. Jadi kita penyembahan. Terus saya bilang sama Kiara udah sekolah, masih ini ya, 3 tahun. Taman bermain gitu. Saya bilang, Kiara Tuhan Yesus di mana? Di hati. Sama di mana lagi? Di surga. Karena saya udah ajarin Tuhan Yesus di mana? Di hati. Tapi namanya anak kecil, bocil ya saudara ya, bilang gini sama saya, Ama, Tuhan Yesus kok nggak kelihatan katanya. Saudara pernah nggak seperti anak kecil berdoa tapi bilang Tuhan Yesus kok nggak pernah kelihatan? Kenapa mesti ngomong gitu loh? Maksudnya cucu saya ini masih 3 tahun dia dengan cadel-cadel Tuhan Yesus nggak kelihatan katanya, polos ya. Jadi saya jawabnya apa? Saya bilang gitu. Iya, Tuhan Yesus naik ke surga. Saya bilang dia sudah di surga. Nanti kita sama-sama ke surga ketemu Tuhan. Jadi Kiara tetap harus berdoa. Berdoa itu apa sih? Berbicara sama Tuhan Yesus ya. Ngomong, berbicara sama Tuhan ya. Jadi saudara ingat, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus berdoa ya. Setiap hari kita bangun hubungan pribadi, hubungan karib dengan Tuhan, cara mengandalkan Tuhan, dan juga yaitu hati kita jangan jauh dari Tuhan. Ya, kalau saudara lagi nyetir, lagi naik Gojek, lagi ke pasar, lagi apa, tiba-tiba Roh Kudus di hati ngomong, ajak ngomong Tuhan, Roh Kudus, ini kok sekarang di pasar kok bahan makanan naik-naik semua nih. Ini uang cuma segini Tuhan, biarlah aku boleh belanja yang perlu-perlu aja ya Tuhan. Ngomong aja saudara, apa aja bisa kita ngomong, mau di hati atau bergumam. Apa aja kita bisa ngomong, Tuhan ini hujan kok banjir ya, udah mau ke gereja, banjir lagi. Tapi puji Tuhan ya, sebagian besar datang juga ya saudara. Saya juga baru pertama kali turun dari mobil mau pelayanan, lepas sendal, saya robok air. Mudah-mudahan gak gatel ya. Karena biasanya air got hitam. Tadi saya lihat airnya putih, bersih, air hujan ya. Jadi kita bersyukur aja dalam segala perkara, mengucap syukur. Ayo katakan satu dengan yang lain, bersyukur. Mengucap syukur dalam segala perkara ya. Jadi Tuhan bilang, pertama kutukan, yang kedua berkat ya. Jadi terkutuk orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri dan hati jauh dari Tuhan. Jadi kita harus balik, kutuk itu dibalik jadi berkat. Caranya gimana? Yang tadi dikatakan terkutuk tuh orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh. Dibalik dong. Ayo, andalkan Tuhan. Dan kedua, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan. Yang ketiga, hati kita dekat dengan Tuhan. Saudara coba deh, kalau saudara nyanyi nih ya, nyanyi duniawi ya, atau nyanyi rohani, lebih mendekatkan hati kita kemana? Ayo, kalau nyanyi rohani apa duniawi? Pasti rohani ya. Hanya dekat Allahku,
rasa tenang hatiku. Berarti hati kita dekat sama Tuhan. Karena lagu itu, pujian itu satu doa. Lagu itu, pujian itu kita yang berkata-kata sama Tuhan. Daripada saudara nyanyi apa? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Wah, kalau lagu duniawi tambah sedih, tambah merana, ya kan? Lagu-lagu dunia itu biasanya tidak membangun roh kita, apalagi jiwa kita. Enggak, saudara, waduh, ini mah lagu-lagu duniawi itu lagu-lagu yang melo-melo, apalagi putus asa atau nanti malah perceraian, kan suruh pulangkan saja kamu ke orang tuamu, ya kan? Ada lagi apa? Teman-teman tapi mesra. Ada tuh teman-teman yang suka lagu itu. TTM, sekarang musim TTM katanya. Dari yang rohani sampai rohana. Akhirnya beneran punya TTM. Gawat, saudara. Ya, hati-hati. Lagu itu spirit, ada rohnya, ada kekuatan jiwanya. Lagu itu bisa diinspirasikan oleh iblis. Makanya lagu-lagu yang rock, lagu-lagu yang dugem-dugem gitu, waduh, membawa pertikaian, membawa kenajisan percabulan. Hati-hati, itu lagu itu ada spiritnya. Nah, spirit Tuhan apa spirit setan yang saudara mau ikutin? Makanya saya kalau sekarang milih lagu itu, lagu yang rohani, membangun. Banyak lagu Kristen yang enak-enak kok daripada lagu dunia. Lagu-lagu yang tadi Ibu naikkan juga bahasa Inggris, ya kan? Waymaker, miracle worker, promise me, like in the darkness, oh, that is who you are. Membarakan roh kita ya. Waymaker, Tuhan pembuat mujizat, Dia pembuat jalan. Walaupun nggak bisa bahasa Inggris saya, saudara. Ikutin aja lagu ya, ya kan? Saya nggak ngerti artinya pakai bahasa Inggris, tapi roh saya bangkit loh, saudara. Makanya saya ikutin aja. Padahal nggak bisa bahasa Inggris, tapi ada teksnya, ya kan? Itu lagunya, musiknya aja membuat kita semangat, menyala-nyala. Ayo saudara, walaupun mungkin lagi masih sakit, jalan tergopoh-gopoh, ataupun kantong lagi tipis, tapi datang semangat. Tuhan nggak lihat keberadaan kita, Tuhan lihat roh kita yang semangat, tetap setia, tetap tekun, ya kan? Sehingga iblis gak bisa menggocoh kita. Iblis mah, lu mah ikut Tuhan, lu kere terus, lu penyakitan, iblis penuduhan, panah api terus, panah api. Jangan diiyahin, hai iblis, nyah, kebas dalam nama Yesus. Saya mau datang, saya mau ketemu Tuhan, saya mau beribadah mencari Tuhan, saya mau sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Itu, ya. Jangan, ya dah, hujan lagi tuh gede geluduk, bikin kaget geledek. Ya. Aduh, enak tidur dah jam segini. Iblis kipasin. Oh enggak nih, aku udah mau komitmen untuk datang. Datang, semangat. Ya, jangan kurang semangat tetap ya, saudara, amin. Ya, gitu dong, semangat ya. Nah, sekarang yang kedua, ayat yang 7 dan 8. Saya bacakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji Tuhan. Ini ayat ini ya, Yeremia 17 ayat 7 ini, itu ayat pertobatan saya, saudara. Di usia saya 20 tahun. Saya ikut doa malam, tiba-tiba dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, saya nangis gerung-gerung. Gak ada apa-apa, nangis gerung-gerung, saudara. Karena dijamah Roh Kudus. Makanya pada saat kita beribadah ini, sungguh-sungguh semua nyembah, muji Tuhan, sungguh-sungguh undang hadirat Tuhan, itu ada lawatan Roh Kudus. Itu yang akan mengubahkan hidup kita, mengubahkan nasib kita, mengubahkan masa depan kita.
Saya dulu putus asaan orangnya. Saya cepat kecewa, saya cepat pahit, saya cepat dendam. Saya cepat sekali marah, maki orang, tolol lu, bego lu, itu biasa dulu saya. Ya, tapi pada waktu kita diubah Tuhan, mulut kita diubah, perkataan kita diubah, hati kita diubah. Jadi nggak cepat emosian, nggak cepat panas, nggak cepat sombong, nggak cepat putus asa, kecewa, pahit, buang semuanya. Terus Tuhan pulihkan, ya, diberkati. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sejak itu saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh kejar Tuhan. Saya terus menyala-nyala bersemangat. Saya dulu, saudara tahu, jaga toko. Setiap customer yang datang, saya saksikan hidup saya. Saya injilin. Saya ceritakan tentang Tuhan Yesus, saudara. Waduh, sambil ngobrol, kita bisa bersaksi. Roh kita menyala. Jadi sebagai orang Kristen, kuncinya kita andalkan Tuhan. Pertama, berdoa. Kedua, baca Alkitab. Ada nggak setiap hari sini baca Alkitab? Ya, tiap hari rutin. Saya ikut 3 kelompok baca Alkitab setiap hari saya. Mau nggak mau, ayo isi makanan itu makanan roh. Kalau saudara nggak makan sehari aja puasa udah lemes, badan lemes. Apalagi nggak baca firman, nggak baca roti hidup, gimana engkau bisa kuat rohmu? Kena masalah udah cepat putus asa, ada masalah cepat kecewa, ada masalah cepat pahit. Ya, udah mau ninggalkan Tuhan, gampang banget tinggalin Tuhan. Gua nggak mau ke gereja lagi dah. Apa ke gereja? Gua aja nggak berubah, nasib gua susah. Ya, jadi motivasinya cari uang, ke gereja cari berkat, bukan cari Tuhan. Jadi motivasinya salah, saudara, ya. Ayo kejar Tuhan sumbernya, kejar Tuhan hatinya. Kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, mati-matian, gila-gilaan kejar Tuhan. Sudah gila belum? Ya? Sudah gila belum cari Tuhan? Saya pernah dalam seminggu berapa kali kebaktian, kaum ibu, doa, gereja, pelayanan. Suami saya bilang, lu udah nginep aja di gereja, lu gak usah pulang. Itu udah gila-gilaan belum, saudara, ya? Dan itu sampai suami saya bilang, lu gak usah pulang, lu nginep aja di gereja. Saking cinta Tuhan, ya, saking sungguh-sungguh dengan Tuhan, kejar Tuhan, cari Tuhan. Bukan kita berarti abaikan keluarga, ya. Kita tetap masak buat suami, buat anak-anak antar sekolah apa. Kita ke gereja paling 2 jam, ya kan, kaum ibu 2 jam, doa paling 2 jam. Seminggu berapa kali sih kita ke gereja? Paling 3 kali, 4 kali, ya kan. Jadi kita harus sungguh-sungguh kejar Tuhan, cari Tuhan. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama dia dekat. Ayo cari Tuhan, saudara. Mungkin saudara saat ini kurang berakar di dalam Tuhan. Setiap manusia itu punya pohon kehidupan di surga. Saya pernah ada orang dapat penglihatan, kita punya pohon di surga. Ada yang sudah tinggi, ada yang masih pendek, ada yang udah tinggi, ada yang sudah berbuah, ada yang belum. Tuhan bersihkan lagi supaya berbuahnya makin lebat kalau sudah berbuah. Kalau akarmu kurang ke dalam, gimana bisa tinggi seperti bangunan ini nih, ruko ini. Kalau nggak ada tiang pancang ke bawah tanah, gimana mau bisa naik ke atas? Berapa lantai ini? Bisa rubuh. Maka kita harus tertanam, berakar. Cari Tuhan, tiap hari berakar di dalam doa, pujian penyembahan, di dalam pembacaan kitab suci, dan juga melayani Tuhan di ruang doamu, baru melayani Tuhan di mesbah, di mimbar, di gereja, di luar kau melayani, bersaksi, besuk-besuk, maka kuasa ini ada mengalir, ya. Kalau saudaranya pelayanan, yang dipentingin pelayanan, apa bedanya dengan kerjaan pelayanan itu cari uang, buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan salah kaprah. Ya, jadi gereja itu seperti pekerjaan, pelayanan itu seperti pekerjaan. Maka saya bilang ke teman-teman yang pelayanan sama saya,
Jangan pelayanan cari uang, saya gituin. Ingat, saya bilang gitu. Makanya dia ingat-ingat, dia gumam lagi. Tuh benar kata Cimaria, jangan pelayanan cari uang. Gitu dia ngomong sama temennya, saya dengar. Ya, terbalik saudara, nggak boleh. Kalau kita pelayanan, kita dikasih berkat, terima. Puji Tuhan, kita bisa bagi lagi, kita bisa pakai lagi buat bensin ke, buat sendiri nggak apa-apa. Tapi motivasinya jangan cari duit. Nanti apa? Salah. Ya saudara, bukan, kalau kita buka gereja, kita buka pelayanan itu bukan cari uang. Cari jiwa. Ya, ayo mulai cari jiwa. Mulai besuk-besuk. Bawa kepada Tuhan, bawa ke gereja ini biar tertanam. Ya, saudara ditempatkan di mana berakar. Terus ya saudara. Jadi puji Tuhan, berkat dan kutuk pilihan di tangan kita. Kita mau diberkati apa kita hidup dalam kutuk? Pilihan di tangan kita. Tapi Joshua bilang, aku dan seisi rumahku akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, akan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan Joshua inilah yang membawa Israel masuk tanah Kanaan. Ya, jadi saudara, hari ini tema kita tentang andalkan Tuhan. Maka engkau akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Ya, pada suatu hari Yesus datang ke satu daerah tempat dia lihat, Tuhan Yesus lagi lapar dengan murid-muridnya. Dia lihat, aduh ada pohon ara. Dia datang ke pohon ara itu. Pohon ara pas dilihat-lihat, dia cari buahnya, nggak ada buahnya. Terus Tuhan bilang, muridnya bilang, Tuhan ini bukan musim buah ara, nggak ada buahnya. Terus akhirnya Tuhan kutuk buah ara ini menjadi mati, layu. Saudara, saya sampai merenung, Tuhan nggak salah nih. Nggak musimnya kok Tuhan cari buah ara, bukan musimnya. Orang musim mangga, musim duku, musim duren, ada musimnya. Lah ini nggak ada musimnya, Tuhan cari buah ara. Terus nggak dapat aranya, buahnya dikutuk sama Tuhan. Tuh. Jadi kita belajar untuk berbuah setiap hari, setiap saat. Bagaimana caranya kita berbuah? Berbuah lagi, berbuah pertobatan, berbuah jiwa-jiwa, berbuah pekerjaan. Apa saja yang kita lakukan kerjaan Tuhan buat berhasil, beruntung. Apa saja yang kita doakan semuanya jadi. Apa saja yang kita doakan sembuh. Sakit penyakit diusir, ada kuasa yang besar. Karena Roh Kudus dalam kita ini yang bekerja. Pada saat kita menarik kuasa Tuhan, maka kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Ya saudara, dan ayat yang ke-8 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Siapakah air hidup? Tuhan Yesus. Jadi kita harus nempel Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Seperti pokok anggur, jika engkau lepas carangmu, lepas dari pokoknya, engkau akan kering dan dibuang, dibakar dalam api dapur, api yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan bilang, kita harus nempel akar kita sampai batang air. Seperti saudara kalau nih bapak-bapak nih bikin sumur, gali sumur, harus sampai kena batang air. Maka dapat airnya, maka memancar keluar. Tetangga saya kering, gak ada air, panggil tukang sumur bor, ya kan? Berapa duit bu? Saya bilang bikin sumur bor gini 5 juta. Sampai berapa dalam ini? Sampai ketemu airnya. Iya, berapa dalam gak tahu, pokoknya sampai ketemu airnya. Saudara tahu sampai berapa ketemu airnya? 30 meter di bawah tanah baru ketemu air. 30 meter. Luar biasa saudara. Gak gampang saudara. Makanya saudara ini ditekan, dihajar, dididik.
Karena pompa itu dudu ditekan terus dudu sampai dalam sampai dapat dong. Sudah pernah nggak itu berisik? Itu tetangga saya di toko dudu itu pakai alat saudara, bunyinya pakai mesin sampai terus sampai dapat. Sampai 30 meter di bawah air, di bawah permukaan tanah 30 meter sampai ketemu air, baru stop. Airnya langsung memancar, banyak airnya. Bagi dong saya bilang gitu ya. Ayo bagi airnya banyak, musim panas. Ya kan waktu itu. Semprot tanaman-tanamannya segar, ya kan? Demikian juga hidup kita. Saudara jangan kecewa kalau saat ini saudara mengalami tekanan, masalah, sakit penyakit, keuangan, apapun juga itu memang proses. Itu tekanan yang Tuhan izinkan supaya engkau berakar, tertanam, tidak mudah goyah, tidak mudah kecewa, tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa. Aduh dagang ini nggak laku, dagang itu nggak laku, dagang ini lagi nggak laku, dagang ono lagi, aduh memang gua sial nih gini-gini ngomongnya saudara ya. Jangan, hati-hati ucapan. Itu Tuhan sedang melatih engkau untuk never give up, untuk tidak pernah menyerah. Saya juga dulu dagang ini, dagang itu, dagang ini, dagang itu saudara ya. Itu sampai saya Tuhan buka jalan, saya jualan kue, ada jual bahan-bahan juga, terima kursus juga, sampai Tuhan kasih petunjuk. Ya. Jadi jangan mudah putus asa. Aduh Bu Maria, dagang gorengan, keletikan, keripik, singkong apa, tolong doain dong Bu Maria. Ayo sama-sama doa. Tapi Ibu coba jangan keripik singkong aja jualannya, tambahin yang lain, gabus ya kan, atau kerupuk atau apa. Jangan keripik singkong satu doang kagak laku. Jadi dia ini ya, minta hikmat Tuhan ya. Jadi kita harus coba jualannya banyakin macam-macamnya ya kan, jadi bisa ramai ya kan. Masa jualan keripik singkong 1-2 macam udah. Harus kita minta hikmat sama Tuhan ya saudara ya. Nah kalau pohon ya, ibaratnya orang ini pohon, kalau pohon sudah berakar kuat, kedalaman air, dapat batang air, dia akan bertumbuh tinggi, lebat, berbuah. Ya, demikian juga hidup kita. Kalau kita sudah berakar kuat sama Tuhan, sekali Yesus tetap. Lemas nih. Sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Mau hujan, mau badai, mau gua bokek, mau gua sakit, mau gua apapun juga, tetap Yesus. Ya, ada ujian, pencobaan, tetap pegang Yesus. Jangan pernah putus asa. Ya, bersemangat semuanya, oke? Ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat yang terakhir, dan daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tahun-tahun berikutnya akan terjadi masa kelaparan, tahun yang kering, tahun yang susah. Sebagian orang sudah mulai PHK karyawan, ada yang sudah mulai seret-seret, kering-kering, ada mulai yang sulit ya saudara. Beras naik lagi, gula, tepung, telur naik lagi, ya kan? Sayuran, daging naik nih, ibu-ibu berasa yang belanja, ya kan? Gimana nih ke depannya? Wah, nggak usah pikir jauh-jauh. Kesusahan sehari cukup sehari. Sehari masih bisa makan, puji Tuhan. Ya saudara, nanti saya bawa nasi box sama kue-kue. Saudara bisa puji Tuhan, bisa buat ngopi nih kue-kue. Ada berkat Tuhan saya bagikan. Saya tadi lupa mau bawa Alkitab. Ada yang memberi ya. Nanti yang di sini yang perlu Alkitab, atau nanti bisa bagi buat teman tetangganya yang belum punya ya. Iya, kita harus proaktif. Besok teman, doakan teman, diingetin Tuhan, telepon, doakan lewat telepon atau datengin. Proaktif. Sehingga gereja ini penuh, gereja ini bertumbuh. Ya. Kita ditanamkan di sini, udah, ayo bekerja bersama-sama semuanya.
Jangan lihat, gereja itu lebih gede loh. Yuk kita ke gereja yang ono yuk. Gereja yang ono yuk. Sekarang banyak banjir gereja, saudara ya. Saudara bingung kan mau kemana kan? Tanya Tuhan. Ditanamkan di sini. Melayani bersama-sama, besuk bersama-sama, doa puasa bersama-sama. Ya, itu nanti Tuhan nilai, Tuhan catat. Karena di gereja yang masih kecil ini saudara bisa sama-sama bekerja sama dan melayani. Kalau gereja besar saudara cuma penonton, datang, puji-pujian, dengar firman, pulang. Lah kalau di sini saudara bisa WL, singer, penyambut tamu, bisa bagian doa, bisa bagian besuk-besuk, ya segala bisa. Ya masih wadah yang kecil ini lebih kuat, ya. Makanya gereja-gereja besar itu ada komsel-komselnya. Saya perhatikan bagus mereka, komsel-komselnya banyak, ratusan. Mereka jemaatnya ribuan, itu komsel-komselnya ratusan, termasuk anak-anak saya itu ketua-ketua komsel, saudara. Ya, jadi gereja besar, gereja kecil di mata Tuhan sama. Enggak, Tuhan sayang gereja besar, dana banyak, enak. Enggak juga, tiap gereja ada permasalahan masing-masing. Permasalahan dengan jemaatnya, tapi kita terus maju. Kenapa? Gereja itu milik Tuhan. Tubuh kita ini bait Allah, miliknya Tuhan. Dan gereja Tuhan itu tubuh, Tuhan itu kepala. Kita okumene. Sekarang dari gereja manapun saudara bisa dengar khotbahnya. Di YouTube saudara mau dengar yang karismatik, yang katolik, yang apa, bagus-bagus khotbahnya. Ya, tentang Injil. Ada gereja Injili, ada gereja Betel, ada Pentakosta. Semua bisa sekarang saudara bisa dengar firman Tuhannya. Ya, itu kita terus tertanam di dalam firman, bertumbuh, berbuah. Ya, berakar kuat dan daunnya tetap hijau. Daunnya tidak kering, tidak layu, tidak kuning, ya, tetap hijau. Hidupmu tetap bersemangat. Coba senyum satu dengan yang lain. Semangat, sukacita, bahagia, damai. Apakah lagi geram, kesel, ataukah lagi khawatir? Jangan, kebas semuanya ya. Usir dalam nama Yesus. Katakan, aku orang yang bahagia. Ada raja damai di hati. Damai Kristus masuk dalam hati saya. Jadi harus diperkatakan. Nah, yang terakhir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi buah-buah pertobatan dihasilkan. Dulunya jahat, sekarang jadi baik. Buah-buah karakter itu buah-buah roh. Ayo 9, 1, 2, 3. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Harus penuh. Jangan satunya masih kurang, ya. Harus penuh. Terus buah apa lagi yang ketiga? Pertama buah pertobatan, kedua buah roh, ketiga buah nih hasil tangan, bekerja, jangan malas-malas, cari kerjaan. Ibu-ibu yang nggak kerja ya udah kerja di rumah tangga, anak suami yang kerja. Saya masih bisa kerja juga menghasilkan uang, puji Tuhan. Bisa mencukupi keluarga, diri sendiri, bisa buat pelayanan. Iya kan saudara? Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Ibu Mahia. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel Anak Tuhan dan sudah subscribe, like, komen, dan share tentunya. Dan sebelum saya mulai video ini, saya membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang tadi yang ada di 2 Timotius 3 ayat 11 yang berbunyi, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan juga sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja saya akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom and God bless you all. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.